yang sudah siap beribadah? Yuk mari sama-sama kita memulai ibadah ini dengan berdoa. Ikuti Kak Sasa berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sehingga kami ada sampai saat ini. Kami sangat mengucap syukur untuk kasih-Mu yang tiada hentinya buat setiap kami. Sebentar kami akan beribadah secara online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu ada dan hadir dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Tuhan pimpin ibadah ini dari awal memuji Tuhan hingga akhirnya sampai mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami semua dapat berkat daripada Tuhan Yesus. Yang sudah siap untuk ibadah online hari ini, sama-sama katakan amin. Yeay. Untuk itu sama-sama kita memuji Tuhan dengan sukacita, dengan semangat. Karena berjalan bersama Tuhan Yesus pasti ada sukacita dan kemenangan. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih
kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bilangan pasal 12. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kusi yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kusi. Kata mereka, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman?" Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam, "Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan." Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di depan kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka berdua. Lalu berfirmanlah ia, "Dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah ia, dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, "Ah Tuanku, janganlah kiranya timpahkan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya." Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali." Maka dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot dan berkemah di padang gurun Paran. Ya adik-adik, setelah kita melihat video tadi, kita bisa lihat ceritanya di Alkitab kita masing-masing di Bilangan 12 ayat 1 sampai yang ke-16. Lemah lembut itu apa sih? Lemah lembut adalah sifat atau karakter yang hatinya sangat lembut, mudah dibentuk, mudah diatur, dan yang paling penting adalah mau menundukkan diri ke hadapan Allah. Musa adalah orang yang sangat lemah lembut hatinya. Mari kita baca di Bilangan 12 ayat yang ketiga.
Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Pada saat itu, ketika saudaranya Musa, Harun dan Miriam menentang Musa, Musa tidak membela dirinya, melainkan Tuhan yang membela Musa. Musa sangat lembut hatinya, tetapi Musa juga pernah marah. Tapi bagaimana dia belajar untuk menahan diri, menahan amarahnya, dan bersikap lemah lembut, rendah hati di saat yang tepat. Dan setelah Miriam dan Harun memberontak atau iri terhadap Musa, Tuhan mendatangkan hukuman kepada Miriam, yaitu penyakit kusta. Penyakit kusta ini penyakit yang sangat mengerikan dan sangat menular. Maka dari itu, Miriam sangat dikucilkan oleh semua orang. Dan apa yang dilakukan Harun? Harun memohon Musa untuk mendoakan Miriam agar Miriam sembuh dari penyakit kusta itu. Dan mari kita lihat pasalnya di Bilangan 12 ayat yang ke-13. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Dia adalah Miriam. Dan Tuhan luluh hatinya saat Musa berdoa demikian. Pada hari yang ke-7, Miriam disembuhkan Tuhan. Haleluya. Inilah bukti kelemah lembutan hati Musa. Di sisi lain, Musa tidak sama sekali tidak sukacita di saat saudaranya Miriam dihukum Tuhan dan menderita karena penyakit kusta itu. Tetapi di sisi lain Musa tetap tunduk kepada perintah Tuhan, perintah Allah. Mari adik-adik sama-sama kita belajar memiliki sifat seperti Musa, sifat yang lemah lembut hatinya, sifat yang mau memaafkan dan menolong saudaranya yang sakit. Karena Tuhan cinta, Tuhan mengasihi orang yang lemah lembut dan mau merendahkan, menundukkan dirinya ke hadapan Allah. Karena orang yang lemah lembut tidak akan melakukan pembalasan, apalagi itu terhadap saudaranya, melainkan dia mau merendahkan dirinya dan menundukkan dirinya ke hadapan Allah. Amin. Sekian cerita hari ini, semoga kita terberkati semuanya adik-adik. Dan sebelum itu, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan. Tuhan sudah menyertai ibadah kami sampai akhirnya. Tuhan, ajarkan kami untuk selalu mempunyai sifat seperti Musa, yaitu sifat yang lemah lembut hatinya dan rendah hati. Terima kasih Tuhan. Kami sangat mengucap syukur untuk berkat-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas untuk selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.